Dadah. Betul. Suaranya bagus, ganteng. Terima kasih. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Tapi udah ini ya, nggak available lagi ya. Oke, Pastor Indra, apa kabar? Gimana nih kabar? Baik, Tetap semangat ya. semangat Bang. Semangat. Oke, kita punya tema apa sih hari ini yang kita akan sampaikan ke Kaulo Muda Gracia? Ya, tema hari ini karena berhubung bulan Februari Ya. kita identik dengan bulan kasih sayang. Hmm. Minggu lalu pas Gideon sharekan tentang unlimited love ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, hari ini saya mau bagi tentang, ini judulnya bagus sih. Love God, Love People. Oke, love God, love people ya. Ya. Oke, dan selama program yang Enfresh ini, kalau Muda Gracia, sekali lagi Anda bisa ikut ambil bagian, bisa ikut bergabung lewat 0817 222 959 ya, atau lewat 205300. Kami berharap Anda pagi hari ini pasti mendengarkan program yang sudah dinanti-nantikan. Baik, Pastor Indra, kita akan langsung memulai. Kita doakan semua Kaulo Muda Gracia ya, yang mungkin masih ngantuk-ngantuk pagi ini gitu ya. Karena cuacanya hujan dari tadi pagi ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah on fire dan siap ditabur benih firman Tuhan. Silakan, Pastor Indra. Yuk, mari semua kalau Muda Gracia, pendengar setia yang Enfresh para remaja di kota Cirebon, mari kita pagi ini mau sama-sama kita boleh mendengar apa yang jadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk semua kesempatan, untuk semua privilege, untuk semua anugerah yang kau berikan dalam hidup setiap kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Bapak untuk boleh mendengar akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan, biarlah itu yang boleh mengubahkan akan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat kami boleh menangkap, buat kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kita kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau menerima setiap pengajaran demi pengajaran yang kau sampaikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan dari awal sampai akhir, dan kami percaya Bapak, biar setiap anak-anak muda yang mendengarkan program-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Bapak dan Kau Tuhan yang terus bekerja dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Bapak. Saya mau silakan saudara kuasa-Mu Tuhan. Nah, di sana kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, jadi kalau Muda Gracia bersama Pastor Indra Pratama ya, beberapa menit ke depan kita akan diberkati. Dan Pastor Indra ini sebagai youth pastor di Life God Youth Community, nanti kalau Muda Gracia bisa menyimak informasinya kapan ibadah yang akan dilangsungkan ya, dan juga tentunya kami mengajak untuk kalau Muda Gracia bisa bergabung bersama komunitas Life God Youth Community yang memang ini terfokus kepada kegerakan anak-anak muda baik di kota Cirebon dan sekitarnya. Silakan Pastor Indra untuk menyampaikan pesan Tuhan di pagi ini. Terima kasih ya Bang Leo berkesempatan pagi hari ini. Halo shalom semua. Kalau udah selesai kalau juga yang Enfresh ketemu lagi bersama saya pagi hari ini. Harus banget ya pagi ini ya. Cuacanya mendung, jangan jadi kita bermalas-malasan, jangan jadi kita berleha-leha di atas kasur, tapi saya percaya kita sebagai anak-anak muda harus punya semangat yang baru setiap pagi. Nah, kalau Muda Gracia pagi ini tema yang diangkat judulnya adalah Love God, Love People. Ketika saya menyiapkan tema ini, saya sebenarnya bingung sih Bang, ini kan Februari ya kan. Februari kan identik dengan hari kasih sayang. Pas saya lagi menyiapkan, saya iseng tuh, maksudnya saya lihat YouTube-nya Saudara Gracia minggu lalu kan, Gideon itu khotbah tentang apa? Ya, dia kan khotbah tentang unlimited love. Nah, saya kan pikir apa ya yang bisa disambungin, apa yang bisa dilanjutkan. Biar maksudnya kalau mau Gracia itu bisa menangkap seenggaknya hari bulan Februari itu bukan cuma kita memperingati hari kasih sayang, tapi ada suatu hal yang mungkin bisa menyadarkan setiap kita, yang mungkin bisa menjadi patokan yang baru untuk setiap anak-anak muda ini boleh mengerti tentang kasih, tentang cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan pagi ini kita akan membahas tentang love God, love people. Ada ayat yang mendasari
firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka teman-teman dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ini ayat yang sering kita dengar, mungkin sudah berapa kali kita dengar, tapi saya percaya ini ayat yang dari Tuhan. Dan mari kita mau sama-sama kita mau sama-sama baca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di sini dengan jelas teman-teman semua kaum dan saudara bahwa Allah adalah kasih. Dan setiap Februari kita memperingati tentang hari kasih sayang, baik kepada orang tua kita, kepada sesama kita, dan terlebih lagi membuktikan kasih sayang kita kepada Tuhan Yesus. Ini dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi berarti ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Ini adalah dasar, ini adalah patokan pada pagi hari ini untuk kita bisa mengerti apa sih love God, love people itu, apa sih yang namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Saya percaya bahwa setiap kalau muda Swagasya pasti pernah ngelatih yang namanya jatuh cinta, ya kan? Pasti dong. Ya dong. Itu udah hal yang tidak bisa dipungkiri, ya kan? Udah jadi satu adrenalin gitu. Mungkin. Yuk, terpesona dengan lawan jenis, ya kan? Nah, kita pernah mikir nggak sih ketika kita tertarik, ketika kita menyukai atau kita terpesona tadi, bahwa secara tidak langsung ada rasa, ada hasrat untuk mengasihi orang tersebut. Ada rasa dan ada perasaan, oh ya itu orang yang cantik, orang yang cakep. Kayak kalau saya dekat sama dia, kayaknya gimana gitu ya, kayak banget ya. Kayak waktu tuh kayak berasa panjang. Wow. Nah, teman-teman, mengasihi itu adalah hal yang sudah Tuhan taruh, sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kita ketika kita mungkin masih belum ada di dunia ini, dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Yang namanya kasih itu akan selalu ada dan berlaku buat kita semua. Yang namanya kasih Tuhan, yang tadi saya katakan tidak terbatas, unlimited love, yang kemarin minggu lalu Pak Sugido sampaikan, Tuhan itu punya unlimited love yang selalu tersedia untuk anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengenal Allah? Tadi kan dikatakan kalau kita mengasihi, berarti kita mengenal Allah dan kita lahir dari Allah. Nah, apakah hari-hari ini teman-teman semua, kalau mau saudara, apakah ada kasih itu dalam hidup setiap kita? Kasih kita bisa dapatkan sangat luas. Kasih terhadap orang tua, kasih terhadap kakak adik kita, kasih terhadap sesama rekan-rekan kita, teman-teman kita, dan yang terlebih lagi adalah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena Tuhan mengajarkan kita tentang kasih dari zaman dahulu. Dan hari-hari ini kalau mulai saudara, Tuhan ini sedang dia tuh mau bahwa kita ini kembali ke dasar kasih yang sebetulnya dan yang sebetulnya yang Tuhan ajarkan dalam hidup setiap kita. Ayat yang tadi itu mendasari kita bahwa kasih itu asalnya dari Allah, dan Allah mengenalkan kasih kepada hidup kita. Kita bisa menyukai seseorang, kita bisa menaruh perhatian kepada seseorang, kita bisa menyayangi orang tua kita. Dasarnya adalah kasih yang Tuhan taruh, yang Tuhan tanam dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itulah yang harus kita sadari betul, bahwa apa yang kita alami hari-hari ini, kita bisa mengasihi seseorang, kita bisa mengasihi orang tua kita, ya ada dasarnya, yaitu adalah kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan jabarkan dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini, teman-teman dan abang juga, Tuhan pengen kita sebagai anak-anak muda ini, ayo kembali kepada kasih, kembali kepada perasaan, kembali kepada cinta yang mula-mula, karena itulah yang Tuhan perlukan dari setiap anak-anak muda saat ini. Kita tahu, sama-sama tahu, dunia ini kan sudah kalau boleh dikatakan udah nggak beraturan dan udah nggak jelas gimana ke depannya. Tapi ketika kita back kepada kasih
yang mula-mula kita kembali kepada cinta dan kasih yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Saya percaya kalau tadi dikatakan bahwa kita mengenal Allah, kita berasal dari Allah, yang namanya kita berasal dari Allah, saya percaya pasti ada lindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini teman-teman, love God, love people, mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita, itulah yang mau Tuhan tanamkan sekali lagi dalam hidup kita. Karena untuk kedepannya kita nggak bisa menjadi anak muda yang egois, ya kan? Pokoknya sekarang cuek, pokoknya ya udahlah apa kata gua, mau ini ya gua percayain, mau ini gua lakuin. Apa kata nanti gitu ya? Ya, tapi masalahnya kita ini kan kalau kita mungkin teman-teman kerja sekolah, kita ini kan makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan banyak orang. Dan apakah kita mau mempraktekkan kasih yang Tuhan ajarkan dengan cara kita bisa mengasihi manusia? Tapi sebelum kita mengasihi sama kita, satu hal teman-teman, love dan mengasihi Tuhan itu yang paling penting. Ya, itu yang dasar firman Tuhan di pagi hari ini ya. Kaulah muda gracia, jadi kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan itu yang sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada seluruh kaulah muda gracia. Bukti nyatanya adalah ketika Yesus di kayu salib ya, itu mengubahkan satu kehidupan setiap kaulah muda gracia semuanya. Dan kita selalu mengingat bahwa ayo kita kembali kepada kasih mula-mula yang memang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kaulah muda gracia. Baik, kemudian love God, love people ya. Apa aja sih sebenarnya poin yang ada di dalamnya, Pastor Indra, supaya kaulah muda gracia bisa lebih dalam lagi mengerti tentang kasih Tuhan, yang dimana bulan Februari ini mungkin bagi sebagian kaulah muda gracia dikenal dengan bulan kasih sayang. Coklat, emangnya. Oh, dapat coklat nggak, Bang? Dapat aja lah. Nggak ada Ya, teman-teman, hari ini tadi saya sangat setuju dengan apa yang Abang katakan ketika Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, itu menunjukkan kasihnya kita semua. Kita pernah mikir nggak sih, teman-teman, kalau saat itu Tuhan nggak mau merelakan hidupnya, dia nggak mengasihi kita umat manusia, dan dia nggak mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita pernah nyadar nggak, kita pernah pikir sih kalau Tuhan nggak ngelakuin itu, mungkin ya saya, Abang, dan teman-teman mungkin hal ini nggak ada. Iya. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena cintanya Tuhan yang luar biasa, saya, Abang, dan semuanya itu ada pada hari ini. Dan seharusnya ketika kita tahu nih dasarnya firman-Nya udah ada, ya ayo apa yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan, apa yang bisa kita berikan untuk kita membalas kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini teman-teman, kita akan bagi 2 poin ya, singkat saja 2 poin yang kita harus mengerti, dan kita harus betul-betul bahwa inilah kedua poin yang Tuhan mau kita mengerjakan di hari-hari ini, yang Tuhan mau kita tahu dan kita tanamkan dalam hidup kita. Poin yang pertama, ini kalau saya boleh pakai bahasa yang keren ya, Bang ya. Iya. Itu ada yang namanya the Great Commandment, ya kan? The Great Commandment kalau diartikan perintah agung, kan? Kita kan sama-sama buka dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ini adalah sebuah Great Commandment, sebuah perintah agung yang Tuhan berikan, yang mendasari kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ini adalah ayat yang sangat familiar, yang mungkin kita udah baca mungkin ratusan kali, ribuan kali, dan saya percaya ini harusnya melekat dalam hidup kita. Saya bacakan ya buat semuanya. Jawab Yesus kepadanya, pastilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan jelas ini adalah perintah agung yang Tuhan
berlakukan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan dan juga umat Kristiani. Saya percaya ketika kita dulu sekolah minggu, kita dulu pernah bang sekolah minggu kan suruh menghafal ayat Alkitab, dan akhirnya saya memilih ayat ini dan akhirnya ayat ini selalu terngiang-ngiang, selalu melekat dalam kehidupan saya. Mungkin teman-teman semua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Loh, God. Ini hukum yang pertama. Loh, God. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini perintah agung, ini perintah dari Raja kita, di mana Dia mengasih sebuah perikop, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap semua apa yang ada dalam dirimu, kasihilah Tuhan Allahmu. Loh, God, kasih Tuhan. Saya percaya teman-teman semua, dalam kitab Ibrani mungkin saya pernah baca agung itu adalah sebuah apa ya, kemuliaan yang cuma dimiliki oleh Tuhan. Di dalam Matius Allah disebut gembala yang agung. Ketika kita menerima the great commandment, kita menerima perintah agung dari gembala yang agung, dari raja yang agung, itulah sebuah perintah, itulah sebuah hal yang wajib kita taruh dan kita lakukan dalam hidup kita. Iya. Ditanya Pak dengan jelas, love dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu, jiwamu, dan semua yang ada dalam hidup. Itulah perintah pertama yang Tuhan berikan. Perintah ini sampai nanti kita dewasa, sampai nanti kita mungkin akan kembali ke surga, perintah ini berlaku sampai kapan? Gak ada masa expirednya bang. Jadi bukan kayak makanan, kalau makanan kan ada expirednya kan, ada baik digunakan sebelum tanggal berapa. Kalau ini adalah hal yang tidak ada expirednya, yang nggak ada masa batasnya, nggak ada ketentuannya, nggak ada waktunya bahwa ini harus digunakan, bahwa ini harus dilakukan sebelum ini enggak. Tapi love God, kasihilah Tuhan Allahmu, ini berlaku sampai kita kembali ke surga. Yang kedua tadi di ayat yang ke-8 katakan yang ketiga dan kedua yang sama, yaitu adalah kasihilah sesama manusia. Mengasihi sesama manusia, mengasihi orang, mungkin kita bisa mengucapkan oh ya, mengasihi sesama manusia, mengasihi orang tua kita, mengasihi mungkin kakak adik kita. Mungkin kadang kita anak-anak muda terjebak dengan hal yang kita sebutkan tadi, mengasihi sesama. Kita mungkin gampang mengucapkan, oh ya saya mengasihi mama saya, saya mengasihi orang tua saya. Dan ketika ada sebuah hal yang mungkin bikin hati kita nggak enak, langsung hilang, langsung kunjungan, langsung marah-marahan sama orang tua. Misalnya dia mau minta apa, tapi papa mamanya nggak ngabulin, langsung kunjung, langsung dicuekin sama mamanya. Apakah itu mencerminkan kita mengasihi sama? Tuhan pengen hari-hari ini teman-teman kalau udah sobat ya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka apa yang kita berikan ke Tuhan itu mengalir untuk kita bisa memberikan juga kepada Tuhan. Misalnya dengan jelas di ayat ini, kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan semua yang ada dalam dirimu, dan setelah itu kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri dan seperti engkau mengasihi. Love God, love people. Perlu tindakan. Tidak cuma kita membaca ayat ini, tidak cuma kita menyerukan slogan iya love God, love people, tapi kita nggak bertindak sama sekali. Yang namanya kasih itu perlu tindakan, benar nggak Pak? Betul. Yesus tindakannya apa? Dia dalam hati. Iya. Dia rela berjalan ribuan mil atau mungkin ratusan mil, jauh banget jaraknya, untuk dia bisa mengajarkan tentang firman Tuhan, dia bisa melakukan sebuah tindakan mujizat saat itu. Dulu belum ada motor ya, belum ada mobil, belum ada beca. Kalau mungkin kita hidup di zaman dulu, kita dikasih juga sama Tuhan, ayo abang Indra pergi ke sini kabel sang Injil, apa ya kan, tapi ya kan cuma dibuka mungkin air, nggak ada RS kan, nggak ada batu zaman dulu, ya kan?
Tapi ya itu, kasih itu butuh tindakan, teman-teman. Ya. Kalau kita cuma mengucap, ya gue mengasihi Tuhan, gue mengasihi Allah, gue mengasihi orang tua gue mengasihi kakak adik gue. Tapi apa tindakannya? Apakah sudah bertindak atau belum? Apakah sudah mempraktekkan atau belum? Maka dari itu Tuhan nggak cuma mau kita menerima the best commandment, kita menerima perintah agungnya Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Tapi Tuhan mau kita bertindak, teman-teman. Tuhan mau kita menyatakan itu dalam kehidupan kita. Kasihi Tuhan, mengasihi sesama. Maka saya percaya ketika kita mengerjakan hal ini, yang sehingga dengan ada gambar diri Tuhan yang melekat dalam hidup kita. Jangan sampai ketika kita mengasihi Tuhan, tutur kata kita, perbuatan kita seperti tidak mengasihi Tuhan, ya kan? Sering gosip, sering nyinyir di belakang, ya kan? Sering melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakuin. Apakah itu dengan mengasihi? Tapi kalau kalian semua, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita udah tahu nih posisi kita sebagai anak. Yang namanya anak kita koneksi dengan Bapak, ya benar. Iya. Bagi-bagi itu Bapak yang lalu. Dengan Bapak dan otomatis ketika kita hidup bersama dengan Bapak, maka hidup kita, perbuatan kita mencerminkan ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Iya. Bagi teman-teman, satu hal yang saya tekankan, kasih itu perlu tindakan. Jangan cuma kita mengucap tapi kita bertindak. Tapi Tuhan mau kita mengucap tentang kasih, kita mengucap tentang firman Tuhan, maka bertindaklah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dikatakan memang love God, love people ini perlu sebuah tindakan gitu ya, Pastor Indra ya, supaya itu menjadi sebuah kenyataan. Tidak hanya sekedar kita mengasihi Tuhan saja, tetapi mengasihi sesama juga ya. Itu yang menjadi sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia. Kadang-kadang seperti tadi Pastor Ida bilang, kita sering mungkin tidak mencerminkan itu semua ya. Dan kita perlu kembali ke poin pertama, artinya kita perlu mengingat bahwa bagaimana kasih mula-mula itu harus kembali kepada kita. Nah, kadang-kadang nih Pastor Indra ya, anak-anak muda lebih mudah mencintai atau mengasihi orang yang kelihatan daripada tidak. Apalagi misalnya gini ya, kalau mungkin kalau secara personal bisa kelihatan gitu ya, bisa dinyatakan gitu. Tetapi kadang-kadang kalau ke Tuhan itu bingung gitu. Gimana ya gitu ya, apalagi kan memang katanya Tuhan tuh ada di mana-mana nih gitu, tapi kadang-kadang ya sudahlah dianggap sepele aja, Tuhan tahulah saya mengasihi gitu, hanya cuma sekedar sebuah statement. Tapi kalau kita kepada orang lain, kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman-teman gitu ya, itu kan kelihatan tindakannya. Kira-kira gimana sih, kenapa anak-anak muda lebih sulit mungkin nampaknya ya, atau bagaimana sebenarnya wujud mengasihi Tuhan secara nyata gitu dalam kehidupan anak-anak muda? Ya, jadi kita gampang menyatakan kepada yang tidak, lebih gampang menyatakan kepada yang wujud. Nah, itulah teman-teman, kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan ada daging. Dan ada daging yang melekat dalam hidup kita. Kadang kedagingan kita itu lebih besar dari apa asal kita mengasihi Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya kita mengasihi Tuhan? Mungkin ada masalah Tuhan ada di mana memang tidak wujud. Nah, mungkin kalau saya pernah mengalami hal ini ketika saya lagi menghadapi suatu hal yang sedih. Saya tahu lagi stuck dalam saya nggak tahu mau minta tolong siapa. Saya nggak bisa mengharapkan kepada manusia untuk bisa membantu menolong saya. Yang bisa saya lakukan adalah kan saya juga ditangkap juga. Saya juga anak-anak saya ditangkap juga. Saya datang ke Tuhan lagi
bertanya hal itu. Kalau bukan mana apa yang kamu buat, saya cuma ngelakuin hal itu. Dan saya syukur ya Tuhan, saya cuma Tuhan, Tuhan, saya utarakan semua apa yang saya lagi alami. Saya percaya ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan akan itu ketika saya bisa melakukan saya menang dan hati. Dan saya tahu Tuhan akan Tuhan tidak membuat saya Tuhan apa ya Ya, halo. Ya, keluarga Gracia tetap setia di program yang Fresh dan sesaat lagi kita masih menantikan ya untuk connect-nya karena sempat terganggu ya. Kembali ya. Halo, ya Mas Indra. Ya, halo oke. putus ya bang. Kembali deh, ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana tadi? Bom. Kejelekan mereka ya maaf kak ya maaf ya ini kalau yang kamu ya mencerminkan siapa diri kamu dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu masukin itulah yang kamu buatkan. Dan caranya gimana untuk bisa menjadi pribadi yang istilahnya ya tadi abang bilang input dan output itu tadi apa yang kamu taruh apa yang kamu ya udah be yourself jadilah diri sendiri keluarkan itu. Jangan pernah kita membuat atau mereka harus seperti ini yang mungkin maaf kata yang masuk adalah bukan yang baik tapi dia berbeda berpura-pura menjadi baik. Tuhan nggak suka dengan anak-anak muda yang berpura-pura. Tapi ayo jadilah diri sendiri, jadilah apa yang kamu masukkan itulah yang menjadi output. Saya ketika kamu bisa memposisikan diri dalam kehidupan di dunia ini dan kamu tahu apa yang kamu masukkan, saya percaya nggak akan ada hal-hal yang kita akan bilang tuh kamu berubah dua topik. Makanya penting apa yang kamu masukkan, apa yang kamu masukkan kamu itu akan menentukan tindakan kamu setelah itu. Iya. Jadi itu hal yang terpenting ya, apa yang dimasukkan ke dalam hati kalau udah Gracia, dan itulah yang akan menjadi satu sikap yang dikeluarkan. Nah, Pastor Indra, kita sudah mendekati akhir ya dari program yang Enfresh di pagi hari ini. Saya mau tanya-tanya nih tentang Lifeguard Community. Apa sih sekarang yang sedang dikerjakan atau project dari Tuhan yang mungkin bisa apa ya membuat Kaula Muda Gracia bisa ikut bergabung nantinya. Ya, ini kan tentang Lifeguard People dan saya pun lagi nge-push anak-anak untuk melakukan tindakan. Nggak cuma mereka mendengar firman tentang mengasihi tentang hal ini, tapi yang tadi saya bilang kasih itu butuh tindakan. Action, ya. Dan akhirnya ya kami dari kakak ini sepakat untuk kami akan melakukan sebuah tindakan kasih. Kita punya temanya itu
itu kita akan ada dua, kita akan pergi ke jalan-jalan ke orang-orang yang kebutuhan, dan kita akan lagi ke tempat pembuangan akhir. Karena kan itu kan banyak banyak orang-orang yang kehilangan, bagi kan sekarang musim hujan, yang mereka juga cari nafkah di situ, mungkin yang bisa dapat sampah yang bisa didaur ulang, akhirnya karena hujan akhirnya rusak, yang mereka kekurangan, akhirnya kita mencoba untuk mendatangi lokasi itu, dan inilah yang lagi kita canangkan kepada teman-teman di Level ini, untuk mereka bisa bertindak apa yang mereka dapat, apa yang mereka dengar tentang kasih dan mengasihi sama. Ayo sama-sama kita mempraktikkan itu dengan cara yaitu kita coba membatasi orang-orang yang membutuhkan. Oke. Tanggal 28 Februari ya. Nah, satu pertanyaan nih Pak Indra, yang ditanamkan jadi sebuah nilai ya di Lifeguard. Saya kemarin sempat pelayanan juga di Lifeguard gitu ya. Ini luar biasa loh, Kaula Muda Gracia ya. Kita tanya satu pertanyaan terakhir gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya ketika menanamkan satu nilai di Kaula Muda Gracia, apalagi di teman-teman di Lifeguard gitu ya, berani bersaksi, berani menceritakan kasih Tuhan gitu ya, kebaikan Tuhan, di mana mereka nih, apakah mungkin kayak misalnya program story dalam Lifeguard itu apakah menjadi jadwal rutin, dan ini perlu juga tahu ya untuk para orang tua yang bisa mungkin mengarahkan juga nih nantinya kepada Lifeguard community, bisa anak-anaknya bisa bergabung, remaja yang ada bisa bergabung gitu. Ya, sebenarnya untuk kita mendidik dan membina anak-anak itu sebenarnya ngeri-ngeri sedep. Ya kan? Ya kadang bisa langsung masuk, mereka bisa paham dan mereka bisa ngerti, tapi kadang ya udah dicuekin, kadang ya gitu saja. Nah, kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedep itu, kadang apa yang kita tanamkan, apa yang kita tanamkan ke mereka tuh sejujurnya ya, maksudnya gampang untuk mereka bisa menerima dengan cepat dan lengkap. Tapi kita berusaha untuk pelan-pelan. Kita berusaha untuk memberikan mereka pengetahuan. Kayak mereka, kita kan ada ibadah My Story. My Story itu adalah apa? Kita kasih kesempatan untuk saksi. Kita kasih kesempatan untuk mereka menyaksikan apa yang mereka alami bersama Tuhan. Saya pernah ketika saya mengawali My Story ini, saya pertama kali, yuk anak-anak siapa yang mau saksi? Ada yang mau bang. Malu-malu ya? Tapi akhirnya, ya malu-malu. Tapi akhirnya saya coba masuki dengan pendekatan yang berbeda. Saya cuma bilang, teman-teman, setiap kita kan, kalian ini kan hidup sehari-hari ya di dunia dan juga dengan Tuhan. Dan saya percaya pasti kalian punya pengalaman, kalian punya hal-hal pribadi yang mungkin kamu dapat jawaban doa, kamu lagi mau apa, akhirnya kamu dapat sesuatu, kamu lagi mau minta apa, akhirnya Tuhan kasih. Ya itulah pengalaman kamu bersama dengan Tuhan. Jadi My Story ya, ceritakan pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Nah, mungkin nggak ada pengalaman, tapi apakah kita sadar dan kita mau menyaksikan itu supaya jadi berkat buat kita, atau kita cuma cukup dia udahlah malu ngapain. Dan kemarin di Tuhannya ada satu anak yang namanya Valen itu, dia ini anak baru bang, maksudnya belum lama bergabung, tapi dia berani dia dengan sangat luar biasa menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Juga Estella, dia gimana caranya dia balik kepada kasih yang mula-mula dia mencintai Tuhan, yang tadinya dia menjadi orang yang tadinya dia adalah orang yang susah, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan lewat pelayanan ini, dia kan pelayanan ke jalan-jalan, dia bagi ke anak-anak jalanan, dan dari situ dia merasa ya dia ketemu lagi dengan kasih yang mula-mula, dan akhirnya itu membuat dia berani bersaksi. Ya itulah pengalaman dia bersama Tuhan. Dan My Story ini di Lifeguard ini ya, kami kasih kesempatan buat anak-anak, ayo jangan pernah kalian memendam. Kalau emang itu yang berasal dari Tuhan, dan kalau emang itu pengalaman kau bersama dengan Tuhan, saksikan biar teman-teman kamu melihat. Jadi nggak cuma mereka tuh menjudge orang, tapi contohnya, bukti nyatanya itu ada di depan teman-teman semua. Itulah kenapa kita bikin My Story, ya, karena saya percaya setiap kita anak-anak sudah punya pengalaman pribadi bersama Tuhan yang bisa diceritakan. Oke.
Ya, luar biasa ya. Jadi mungkin buat keluarga Gerasi yang punya anak-anak remaja juga yang belum berkomunitas ataupun memang ini Lebat nih interdenominasi gereja juga ya karena persekutuan anak muda. Jadi bisa ikut bergabung. Luar biasa, anak-anak SMP loh bisa kesaksian tentang Tuhan, tentang mereka bisa worship di kamar pribadi mereka gitu ya. Jadi deep banget artinya begitu luar biasa. Dan untuk Jumat depan ada acara apa nih? Nah, Jumat depan itu yaitu kita akan bikin talk show Bang. Jadi kadang kita anak-anak kita kan gampang bosan kan, gampang ya udahlah, gampang boring kan. Akhirnya kita mengemas sebuah acara, kita akan bikin yang namanya Christ Landing on You, Tuhan mendarat di hidup kamu. Bintang tamunya tunggu tanggal mainnya ya. Langsung datang aja hari Jumat, kembali jam 6 ya, betul ya Pastor Indra ya? Jam 6, ya. Kemarin kita 2 minggu jam 3, kita kembali jam 6, ya anak-anak bisa hadir. Pastikan tidak terlambat, pastikan tidak terlambat, dan karena memang terbatas kuota ataupun tempat yang disediakan gitu ya, supaya bisa segera juga gitu. Kalau pada Gracia Anda bisa memuji Tuhan, kemudian juga habis itu bisa mendengarkan share firman Tuhan, ada games juga ya. Cukup banyak dengan acara-acara yang begitu kreatif dikemas dengan luar biasa. Kalau Muda Gracia bisa bergabung ya, dan nanti pulangnya jangan lupa ya konsumsi ya. Sama es teh manis Bang. Oh gitu ya. Oke Pastor Indra, kita akan tutup karena waktunya sangat singkat banget ya, ada sekitar 2 menit. Pastor Indra bisa menutup dengan doa, silakan. Ya, teman-teman, kita mau kembalikan semuanya bagi Tuhan pada bagian Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami belajar tentang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi bersama Tuhan. Mari Bapak, biarlah ini bukan cuma sekedar kami mendengar dan menerima dan kami menyimpan. Biarlah kami boleh bertindak, mempraktekkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kasih itu tindakan. Dan biarlah Tuhan hari-hari ke depan kami boleh bertindak, kami boleh melakukan, kami boleh menebarkan kasih kepada sesama kami, karena kami juga terlebih dahulu mengasihi Engkau. Mari Tuhan, sadarkan setiap hidup kami Tuhan bahwa dunia ini hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang bisa kami pegang, hanya Engkau yang bisa kami sandarkan, karena kami tahu dan kami percaya Bapak, ketika hidup kami bersandar dengan kasih-Mu, bersandar pada firman-Mu, kami percaya Bapak, Engkau Tuhan yang akan bertindak menyatakan semua dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami anak-anak menjadi kita Tuhan. Mari Bapak, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, apapun yang menjadi persoalan kami, kalau kami mungkin tak di dalam hal mengasihi Engkau, kami mungkin cepat merasa bosan, cepat merasa jenuh. Mari Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu yang sekali lagi Tuhan, yang membantu, yang menghujani kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya hari-hari ke depan kami perlu yang namanya kasih Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami perlu bertindak untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada teman-teman kami. Kami percaya Bapak, biarlah Tuhan dari hidup kami ada kemanisan yang keluar, ada perbuatan baik yang keluar dari hidup kami. Kami percaya Bapak, ketika kami memasukkan yang baik yang berasal daripada-Mu, maka yang keluar dari hidup kami adalah yang baik juga, yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Bapak, mari Tuhan, Kau yang pegang, Kau yang jagai kami, Kau yang terus kami, dan berikan kami kesehatan yang terbaik Tuhan hari-hari ini. Kami bisa biar ada imun yang kuat, imun yang luar biasa, dan daripada-Mu yang Kau tebarkan dalam kehidupan setiap kami. Dalam kehidupan setiap kami, kami tahu Tuhan, ketika kami terjaga oleh kuasa darah-Mu, maka nggak ada satupun penyakit atau virus yang bisa mendekat kepada tubuh kami. Dan juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami, rekan-rekan kami di Radio Suara Gracia Tuhan. Mari Bapak, Kau yang mengatakan lebih dari lagi Tuhan, apa yang menjadi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk radio ini. Kami percaya Bapak, inilah waktunya Tuhan Radio Suara Gracia mengudara menjadi berkat buat semua orang di kota Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau yang menyediakan, Kau yang berikan semua tempat pada waktunya, apa yang diperlukan oleh radio Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang akan menyediakan dengan sangat dahsyat dan tepat waktu pada radio Suara Gracia Tuhan. Saya Bapak, lewat siaran-siaran yang ada, nama-Mu Tuhan boleh dikumandangkan sampai ke ujung. Amin. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami berdoa,
lain. Kita kan mengadakan podcast sambutan, kami percaya love God, love people buat kami mengerti dan buat kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, Pastor Indra, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di Sabtu mendatang ya. Dan tetap semangat untuk pelayanannya, pekerjaannya semuanya diberkati. Baik, kalau ada Gracia, waktu yang singkat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Young and Fresh. Kita ketemu lagi dalam program lainnya. Pada pukul 11 saya akan kembali lagi untuk bersama dengan Anda dalam talk show parenting. Saya Leo dan Pastor Indra yang telah menyampaikan firman Tuhan. Pamit undur, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Bang. Thank you, Bang. Thank you ya. Ya, siap. Ke depan ya. Maaf tadi koneksi yang mati, coy. Ya siap, Bang. Ya, thank you, Bang. Thank you.